Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dan kita dapat mempresentasikannya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfa Rifki Awalia yang bertindak sebagai moderator pada presentasi pengembangan perangkat lunak pada aplikasi Zoom. Next. Sebelumnya, perkenalkan rekan kelompok saya yaitu Rahma Alia dan Tendriangka. Next. Pada studi kasus pengembangan perangkat lunak yang kami ambil yaitu aplikasi Zoom. Apa sih itu aplikasi Zoom? Aplikasi Zoom adalah sebuah platform konferensi video yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi atau diskusi secara online melalui video, suara, dan obrolan teks. Dengan Zoom, pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain dari berbagai lokasi geografis tanpa perlu bertemu langsung secara fisik. Seperti sekarang yang sedang kami lakukan, yaitu kami berdiskusi secara online menggunakan aplikasi Zoom, di mana kami berdiskusi di rumah kami masing-masing tanpa harus bertemu. Aplikasi ini sangat memudahkan bagi kami berinteraksi, belajar, dan bekerja di dunia digital saat ini. Dengan fitur-fitur yang inovatif, Zoom ini menghadirkan fitur-fitur yang dapat menunjang kami untuk berkegiatan secara online, yaitu terdapat fitur berbagi layar seperti yang sedang kami paparkan. Saya sedang memaparkan dan menampilkan slide materi. Selanjutnya yaitu terdapat fitur chat, di mana fitur chat ini dapat digunakan antar satu pengguna dan pengguna lain tanpa harus mengganggu yang sedang presentasi. Seperti saat ini saya sedang presentasi, dua rekan saya bisa saling berkomunikasi pada aplikasi ini dengan menggunakan fitur chat ini. Selanjutnya yaitu terdapat fitur reaction. Pengguna lain dapat memberikan reaction berupa emoticon terhadap pengguna yang sedang presentasi. Terus selanjutnya terdapat fitur ruang breakout, yaitu kita dapat masuk ke dalam ruang diskusi kelompok yang lebih kecil. Aplikasi ini juga terhubung dengan pihak ketiga, dengan aplikasi pihak ketiga seperti Google Calendar dan Slack. Next. Model pengembangan pada aplikasi Zoom ini kami mengambil model pengembangan Agile, di mana model pengembangan ini adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang telah disepakati. Model ini dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Pengembangan perangkat lunak ini dilakukan oleh Agile Development dengan memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Dalam pengembangan perangkat lunak dibutuhkan kecepatan untuk beradaptasi agar bisa mengatasi perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Tendriangka.
Baik, mengapa kami memilih Agile dalam pengembangan aplikasi Zoom ini? Yang pertama adalah fleksibilitas. Dalam industri teknologi yang terus berubah, Agile memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah iterasi berulang. Itu dapat terus meningkatkan fungsionalitasnya melalui siklus pengembangan berulang, memungkinkan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Yang ketiga adalah kolaborasi tim yang kuat. Jadi mendorong kolaborasi yang erat antara pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya, membantu memastikan pengembangan yang sesuai dan efisien terhadap kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah pengiriman berkala. Dengan menggunakan model Agile, Zoom dapat terus merilis fitur baru secara berkala dan memberikan nilai tambah kepada pengguna dalam waktu yang singkat. Next. Selanjutnya adalah kualitas yang ditingkatkan. Dengan fokus pada pengujian berulang dan umpan balik pengguna, Agile membantu memastikan kualitas produk yang lebih baik. Dan terakhir adalah transparansi. Agile mempromosikan transparansi dalam proses pengembangan, memungkinkan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat kemajuan secara teratur dan memberikan masukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahma Alia. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah model pengembangan lunak secara deskriptif. Berikut model pengembangan perangkat lunak secara deskriptif sesuai penerapan dari pemodelan yang kami pilih. Yang pertama, penetapan tujuan dan perencanaan. Tim pengembangan Zoom melakukan pertemuan awal dan untuk menetapkan tujuan pengembangan dan merencanakan langkah-langkah awal. Tujuan ini mungkin untuk mencakup peningkatan kualitas video, penambahan fitur kolaborasi, atau peningkatan keamanan. Yang kedua, perencanaan sprint. Tim melakukan pertemuan perencanaan sprint di mana mereka mengevaluasi packing produk dan memilih item yang akan dilakukan dalam sprint tersebut. Setiap item baking dipecahkan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan diberi estimasi waktu. Yang ketiga, proses pembangunan. Tim memulai pekerjaan tugas-tugas mereka, berkolaborasi secara aktif dan mengadakan pertemuan singkat setiap harinya untuk memperbarui progres dan membahas hambatan yang mungkin saja muncul. Yang keempat, review dan retrospektif. Setelah sprint berakhir, tim melakukan pertemuan review untuk meninjau hasil kerja mereka dengan memangku kepentingan seperti pengguna dan manajemen. Ini diikuti oleh sesi retrospektif di mana tim mengevaluasi proses kerja sprint dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi kualitas pada sprint berikutnya. Yang kelima, pengujian dan integrasi. Selama sprint, pengujian dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa fitur atau perbaikan berfungsi seperti yang diharapkan. Setiap perubahan kode integrasi secara teratur ke dalam cabang utama untuk memastikan kelancaran pengembangan. Dan yang terakhir, keenam, pengiriman incremental.
Pada akhir sprint, fitur atau perbaikan yang selesai diuji dan siap untuk dilepaskan disampaikan kepada pengguna. Ini terus menghasilkan nilai tambah kepada pengguna dalam setiap iterasi. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan khususnya bagi kami sebagai pembawa materi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.